Shalom anak-anak hebat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bu Vero tetap berharap nih semua anak di rumah dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, ceria untuk memulai pagi ini. Ya, seperti biasa nih anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, memulai tugas dan tanggung jawab kita, baik yang di sekolah, baik yang di rumah, kita mau sama-sama memulainya dengan datang kepada Tuhan, dengan berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, pada pagi ini kita akan memulai chapel. Sebelum memulai chapel, kita mau bersatu di dalam doa. Mari anak-anak semua ambil sikap berdoa. Tangannya boleh dilipat, matanya boleh ditutup. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ada dalam keadaan yang baik. Dan pada pagi ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, sebelum memulai setiap tanggung jawab kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya dapat sungguh-sungguh dalam mengikuti chapel di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak semua, di pagi hari ini kita mau buka dengan satu pujian. Kita semua tentunya percaya bahwa kita diciptakan dengan istimewa oleh Tuhan kita. Kita diciptakan untuk tujuan yang baik oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama angkat satu pujian, Ku Istimewa. Yuk semuanya bangkit berdiri, semuanya nyanyi dengan semangat. Kita mau sambut firman Tuhan di pagi ini. Anak-anak boleh duduk yang manis,
boleh ambil sikap berdoa. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Setelah tadi kita telah mengangkat beberapa lagu pujian, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Maka lipat tangannya semuanya, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami ucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk kesehatan yang kami miliki. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami telah mengangkat lagu pujian untuk-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan seterusnya kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terangi hati anak-anak ini supaya firman-Mu ini terpelihara di dalam hati mereka dan mereka lakukan di dalam kehidupannya. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuji-muji, memuliakan Engkau, dan biarlah kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, sehingga kami dapat pelaku firman yang setia di hidup kami. Terima kasih Bapa, pembacaan firman kami serahkan kepadamu. Dalam satu Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, sudah siap semua Alkitabnya? Ibu percaya tadi sebelum masuk ke firman kalian semua sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ibu ulangi, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yang berbunyi demikian. Ibu bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur jika pagi ini
kita masih beroleh kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam setiap tindakan dan perilaku kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai acuan atau petunjuk, ya, sebagai acuan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini seperti tadi yang sudah kita bacakan dari Alkitab, firman Tuhan berbicara tentang teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan sebagai bentuk ketaatan dan kerendahan hatinya. Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati Tuhan Yesus? Yaitu tadi, satu, Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi sesuatu hal yang harus dipertahankan. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena Dia mengasihi manusia, Dia mau mengosongkan dirinya. Dia mau menjadi serupa dengan manusia. Kenapa Dia harus serupa dengan manusia? Kalau Dia datang sebagai Allah, manusia itu tidak sanggup untuk menerimanya. Kalau Dia datang di dalam kemuliaannya, di dalam kehebatannya, di dalam kekuasaannya, manusia tidak mampu untuk berbaur dengan Tuhan, karena Dia luar biasa dalam segala sesuatu. Maka supaya manusia dapat menerimanya, karena manusia itu sangat terbatas, maka Tuhan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, sehingga Dia menjadi sama seperti manusia. Dia mau mengalami kesulitan, Dia mau mengalami kesusahan, Dia mau mengalami kesakitan. Kita tahu Tuhan bahkan merendahkan dirinya. Dia mau mengalami kesakitan, Dia mau disiksa, Dia mau diludahi, bahkan mati di kayu salib. Kita tahu itu Dia lakukan adalah karena kasih-Nya kepada manusia. Sebenarnya apakah Tuhan bisa menghindar dari semua itu? Tentu bisa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau melakukan semua itu? Karena mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa harus diselamatkan. Maka Dia mau menggantikan dirinya menjadi pengganti manusia itu, supaya manusia itu memperoleh keselamatannya. Nah, jadi pagi ini yang mau kita teladani dari firman yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan Yesus mau taat kepada Bapaknya, mau taat melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupannya. Bagaimana Dia memiliki kerendahan hatinya dengan segala pengorbanan yang Dia berikan, walaupun itu bukan untuk kepentingan dirinya. Kita ingat, pengorbanan Tuhan Yesus lakukan bukan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan manusia, untuk orang lain, bukan diri sendiri. Ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki hati yang taat? Nah, yang taat itu apa sih sebenarnya taat itu? Nah, taat adalah melakukan tindakan yang diharapkan sehingga mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sering banyak hal yang membuat kita sulit untuk taat. Bisa dari diri kita sendiri, bisa juga dari luar diri kita. Contohnya mungkin yang sering menyebabkan kita tidak taat dalam kehidupan kita, satu, malas.
kita sering karena kemalasan kita akhirnya kita tidak taat, kita mau menunda kegiatan kita atau menunda kewajiban kita. Ini contoh dari diri kita sendiri ya. Terus mungkin juga yang dari luar adanya godaan. Godaan itu apa? Mungkin teman yang mengajak main, mungkin juga kita pengen bisa nonton film, mungkin juga pengen bermain game. Akhirnya waktu kita, perhatian kita telah tersita untuk itu, sehingga tugas utama kita terabaikan. Akhirnya tugas-tugas kita tertinggal atau mungkin sama sekali kita tidak kerjakan. Nah, dan pasti akibat dari ketidaktaatan kita tadi, pasti yang kita dapatkan bukanlah hal yang baik ya. Kalau kita menunda-nunda tugas kita, kalau kita tidak mengerjakan tugas kita, sudah pasti akibatnya bukanlah sesuatu yang baik tentunya. Nah, jadi dengan kita membaca firman Tuhan pagi ini, dengan kita sudah mendengarkan contoh teladan yang telah Tuhan berikan, Ibu berharap ketika kita mengalami kesulitan untuk taat, ingatlah teladan yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu harus mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri. Ini ya, harus mampu mengalahkan kepentingan hati sendiri. Jadi kita harus berpikir lebih panjang. Kita harus berpikir apa sih akibatnya jika saya tidak taat. Ya, jadi harus mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri. Jika itu sudah mampu kita lakukan, Ibu percaya kita akan dapat melakukan tugas-tugas kita dengan segera, dengan rela hati, dengan senang hati, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus menghadapi godaan tidak ketika dia harus menerima tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia. Tentu dia punya kesulitan juga, tetapi tadi dia memiliki ketaatan, dia memiliki kerendahan hati. Maka mari kita undang Tuhan Yesus, mari kita berdoa, undang Roh Kudus untuk memberikan ketaatan dan kerendahan hati kepada kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang taat ya. Taat di dalam segala sesuatunya, taat di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita. Apakah kamu sebagai siswa, apakah kamu sebagai anak, apakah kamu sebagai kakak atau adik, atau apakah sebagai anak sekolah minggu? Jadilah anak-anak yang taat, lakukan semua tugas-tugasmu dengan senang hati, dengan tulus, dan tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini ya anak-anak. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan tutup chapel di pagi ini dengan berdoa. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Anak-anak semua ikut nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yuk, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak amal kasih Tuhan, sudah belajar untuk menyisihkan waktu kami, sudah belajar untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan, mengawali hari kami dengan hal yang baik Tuhan, dengan hal untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami berdoa untuk kegiatan belajar sepanjang hari ini. Tuhan boleh berkati kami, setiap anak-anak yang ada Tuhan berkati, Tuhan berikan pengertian yang baik, sehingga anak-anak ini Tuhan, kami semua dapat menerima pelajaran dengan baik, dapat menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, terlebih juga taat terhadap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua dari anak-anak amal kasih. Tuhan juga boleh berkati, Tuhan berikan kesehatan juga, Tuhan berikan kesabaran juga Tuhan dalam membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan juga boleh mencukupkan setiap kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap guru yang hari ini akan mengajar. Tuhan boleh tolong, berikan hikmat, berikan kesabaran, sehingga setiap yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.